Di tengah hiruk-pikuk perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu nama yang bersinar terang dari tanah Bali, bukan hanya sebagai pahlawan, tapi juga sebagai seorang kolonel muda yang cerdas, karismatik, dan penuh cinta. Inilah kisah I Gusti Ngurah Rai, lahir di Badung, Bali, pada tahun 1917. Ngurah Rai tumbuh menjadi pemuda yang cemerlang. Ia menempuh pendidikan militer di bawah Belanda dan Jepang, menyerap ilmu strategi perang dengan cepat. Namun, hatinya tetap untuk Indonesia. Saat proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia tidak ragu. Dengan semangat membara, ia membentuk Tentara Keamanan Rakyat di Sunda Kecil, yang kini kita kenal sebagai Bali dan Nusa Tenggara. Di usianya yang baru 29 tahun, Ngurah Rai sudah memegang pangkat kolonel. Bayangkan, seorang pemimpin muda yang harus mengemban tanggung jawab sebesar itu. Ia bukan hanya seorang komandan di medan perang, tapi juga seorang visioner. Ia sadar, kekuatan senjata saja tidak cukup. Ia butuh dukungan rakyat dan strategi yang matang. Perjuangan ini membawanya ke Yogyakarta untuk berkonsultasi langsung dengan Panglima Besar, Jenderal Sudirman. Pertemuan dua tokoh besar ini menjadi momen krusial. Ngurah Rai mendapat restu dan instruksi untuk melanjutkan perjuangan gerilya di Bali. Ia kembali ke tanah kelahirannya dengan semangat yang berlipat ganda, siap memimpin pasukannya, Ciung Wanara. Namun, perang bukan hanya tentang strategi dan peluru. Di balik seragam militernya, Ngurah Rai adalah seorang suami dan ayah. Ia sangat mencintai istrinya, Desak Putukari, dan anak mereka yang masih kecil. Setiap kali harus meninggalkan keluarga, hatinya pasti berat. Surat-surat cintanya menjadi saksi bisu betapa besar rindunya di tengah desing peluru. Ia berjuang bukan hanya untuk negara, tapi juga untuk masa depan keluarga yang ia cintai. Kisah cinta mereka menjadi pemanis di tengah pahitnya perjuangan. Pasukan Ciung Wanara di bawah komandonya menjadi momok bagi Belanda. Mereka bergerak lincah dari desa ke desa, menyergap patroli musuh, dan merebut persenjataan. Taktik gerilya mereka sangat efektif. Mereka menyatu dengan rakyat, mendapat pasokan makanan, informasi, dan perlindungan. Bagi rakyat Bali, Ciung Wanara bukan sekadar tentara, tapi anak-anak mereka sendiri yang sedang berjuang demi martabat bangsa. Puncak keberhasilan mereka terjadi pada 18 November tahun 1946 dengan serangan fajar yang terencana. Pasukan Ciung Wanara berhasil melumpuhkan satu detasemen polisi Nika di Tabanan. Kemenangan ini menaikkan moral para pejuang dan membuat Belanda murka. Mereka sadar, mereka tidak sedang menghadapi pemberontak biasa, tapi pasukan yang terorganisir dengan baik di bawah seorang komandan yang brilian. Belanda pun mengerahkan seluruh kekuatannya. Mereka menyisir setiap jengkal tanah Bali, memburu Ngurah Rai dan pasukannya. Tekanan semakin berat. Desa-desa diisolasi, rakyat diintimidasi. Disinilah babak paling kelam dalam perjuangan ini dimulai. Pengkhianatan, ada oknum-oknum yang tergiur, iming-iming hadiah, atau terpaksa karena ancaman dari Belanda. Mereka membocorkan informasi tentang lokasi persembunyian pasukan Ciung Wanara. Pengkhianatan ini bagai pisau yang menusuk dari belakang. Satu persatu, kantong-kantong pertahanan Ciung Wanara mulai terbongkar. Ruang gerak mereka semakin sempit. Akhirnya, pada 20 November tahun 1946, pasukan Ngurah Rai terkepung di desa Marga Tabanan. Dari segala penjuru, pasukan Belanda yang bersenjata lengkap terus merangsek maju. Bahkan, mereka sampai meminta bantuan pesawat tempur dari Makassar untuk membombardir posisi para pejuang. Ngurah Rai sadar, ini adalah akhir dari perjalanannya. Tidak ada jalan untuk mundur. Menyerah bukanlah pilihan. Di tengah kepungan musuh, ia meneriakkan semangat terakhirnya. Semangat untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Inilah yang dikenal sebagai puputan. Tradisi bertarung habis-habisan demi kehormatan. Puputan, merdeka atau mati. Seruan itu membakar semangat si sesisa pasukannya. Dengan senjata apa adanya, mereka melawan kekuatan yang jauh lebih besar. Pertempuran yang tidak seimbang itu berlangsung heroik. I Gusti Ngurah Rai gugur bersama seluruh pasukannya. Ia memilih gugur sebagai kesatria daripada hidup di bawah penjajahan.
Kini, kita mengenalnya sebagai pahlawan nasional. Namanya diabadikan sebagai nama Bandara Internasional di Bali, sebagai penghormatan atas pengorbanan terbesarnya. Kisah I Gusti Ngurah Rai mengajarkan kita banyak hal tentang kepemimpinan di usia muda, tentang cinta pada keluarga dan tanah air, tentang sakitnya sebuah pengkhianatan, dan tentang keberanian untuk berdiri teguh pada prinsip hingga akhir hayat. Perang Puputan Margarana mungkin menjadi akhir dari kisah hidupnya, tetapi semangatnya tidak pernah padam. Semangat itu terus hidup di dalam sanubari kita, sebagai pengingat bahwa kemerdekaan ini direbut dengan darah, air mata, dan pengorbanan tanpa batas. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya dari pahlawan bangsa. Sampai jumpa.